Halo teman-teman, gak kerasa ya udah Desember. Dan teman-teman udah mempersiapkan diri untuk menyambut ibadah Natal, menyambut tanggal 25 yang sangat sebenarnya dahulu kala itu sangat dinanti-nanti orang. Kelahiran Yesus yang pertama kali itu sangat dinanti orang. Nah, kita mau merayakan, memperingati hari tersebut. Teman-teman sudah mempersiapkan hati teman-teman belum? Kalau belum, Lausa mau mengajak kita dalam 2 minggu ini kita mempersiapkan hati setiap dari kita untuk menyambut Natal. Nah, kita mau fokus mulai ibadah dulu. Kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Karena di setiap hari memang hanya nama Dia lah yang layak untuk dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, baiklah nama Tuhan yang hanya dipuji. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur padamu pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah di hadapan-Mu sekali lagi Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang terus tolong bimbing kami, Engkau yang bantu kami, setiap dari kami anak-anak-Mu supaya dapat duduk memuji nama-Mu dan terus fokus untuk mencintai-Mu Tuhan. Berikan kami hati untuk semakin ingin mengenal-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah Engkau yang tolong pimpin sepanjang ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita mau menyanyikan satu lagu yang sebenarnya udah lama banget kita udah tahu nih lagu ya. Karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Tuhan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Karena Tuhan Yesus sudah sayang banget sama kita semua,
Lause mau mengajak setiap dari kita, mau memberanikan diri untuk terus berjalan bersama dengan Dia. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, karena begitu besar kasih Allah, Dia mau mengasihi kita. Dan Lause berharap untuk setiap dari kita mau punya tekad untuk selalu berjalan bersama dengan Dia sampai akhir hidup kita semua ya. Sebelum kita mau masuk firman Tuhan, mari kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Kusiapkan hatiku Tuhan. Dengan ini Lause berharap setiap dari kita mau mempersiapkan setiap hati dari kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Faufau. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Persilakan untuk Lause Faufau. Selamat siang adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, pimpin kami agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan. Dalam nama yang kudus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang udah bulan apa? Bulan Desember, yang mana artinya kita akan buka bagian dari Kejadian, bukan Matius. Kita buka Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Adik-adik tahu gak?
Kejadian 3 ini tentang apa? Kejadian 3 mengambil kisah tentang manusia yang baru saja jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan sedang menghukum ular di Kejadian 3 ayat 15 ini. Tuhan mengatakan akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan manusia. Yang mana ini menyatakan bahwa Tuhan telah memberitakan bahwa Tuhan akan mengirimkan Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, bagaimana proses kedatangan Mesias ini? Tuhan memilih Maria. Maria pada waktu itu sedang bertunangan dengan Yusuf. Bertunangan pada waktu itu tidak seperti pada waktu sekarang. Kalau sekarang kalian tunangan, kalian mau putus, mau pisah, ya tinggal pisah, tinggal putus. Kalau pada waktu itu, bertunangan sudah dianggap sebagai suami dan istri. Kalau mau berpisah, harus bercerai secara resmi. Tapi kalian belum hidup secara suami istri. Hanya dianggap sebagai suami istri, tapi hidupnya masih terpisah. Nah, Maria ini didatangi oleh malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel berkata, "Hai kamu yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Malaikat Gabriel mengatakan bahwa Maria akan mengandung seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Maria bingung. Maria berespon, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bahwa aku belum bersuami. Bisa gak perempuan hamil tanpa pria? Gak bisa kan? Nah, malaikat berkata, Roh Kudus akan hinggap atasmu dan Tuhan akan menaungi engkau. Lalu respon Maria adalah, aku adalah hamba Tuhan, biarlah terjadi seperti yang kau ingini. Nah adik-adik, hamil tanpa suami, belum bersuami, itu baik gak? Di sini kita anggap gak baik ya. Di sini kita akan menganggap perempuan itu adalah perempuan gak benar. Begitu pula pada masa itu. Maria tahu resikonya ketika dia mengambil tugas ini, ketika dia menerima tugas dari Tuhan ini. Maria tahu orang-orang akan ngomongin dia. Dia akan dicap jelek. Maria tahu Yusuf akan sangat kecewa sama dia. Dan bahkan pada masa itu, orang yang berzinah, kan Maria hamil di luar nikah, orang-orang akan menganggap dia berzinah. Orang yang berzinah akan dihukum mati, dilempari oleh batu pada masa itu. Tapi Maria mau mengambil tugas itu, mau menerima tugas, bukan mengambil. Tugas itu diberikan oleh Tuhan dan Maria menerimanya. Maria tidak mengambil tugas itu. Maria diberkati sehingga dapat menerima tugas itu. Dengan semua resikonya, Maria mau menerima tugas itu. Lalu, bagaimana dengan Yusuf? Apakah Yusuf kecewa? Jelas dia kecewa. Dia melihat Maria hamil, sementara Yusuf tidak tidur dengan dia. Tapi Yusuf adalah orang yang baik. Dia berniat menceraikan Maria secara diam-diam. Sehingga Maria tidak dicap jelek oleh masyarakat. Dan dia pun tahu resikonya. Kalau dia menceraikan Maria secara diam-diam, otomatis dia yang akan dianggap menghamili Maria. Tapi dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Kemudian ketika dia tidur, dia didatangi oleh malaikat Tuhan. Dibilang, Yusuf jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Karena yang dikandung Maria adalah Mesias. Ketika bangun, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Apakah berat bagi Yusuf? Tentu berat. Dan apakah pandangan orang-orang akan berubah menjadi baik? Tidak. Karena mereka belum hidup sebagai suami istri dan Maria sudah hamil duluan. Tentu pandangan orang terhadap mereka akan jelek. Lalu pada saat Maria mengandung, Kaisar Roma, Kaisar Agustus,
memerintahkan untuk semua orang kembali ke daerahnya untuk menjalankan sensus penduduk. Dalam kondisi yang seperti itu, Maria sedang hamil besar. Mereka dari Nazaret harus kembali ke Bethlehem karena itu adalah kota kelahiran Yusuf, kota nenek moyangnya Yusuf. Perjalanannya jauh. Pada waktu itu belum ada kendaraan, belum ada mobil, belum ada motor. Paling naik keledai atau naik kuda. Maria sedang hamil besar. Ibu hamil itu gampang capek, gampang ngantuk, gampang sakit. Maksud kalau segampang sakit itu adalah gampang mual, gampang pusing, tubuhnya lemah, dan kondisi badannya tuh nggak enak. Karena organ-organnya tuh kedorong untuk memberikan ruang buat bayi. Dan hormonnya pun menjadi lebih tidak seimbang. Ada perubahan hormon. Sehingga ibu hamil biasanya akan lebih mudah terbawa emosi. Dalam kondisi yang seperti itu mereka harus menempuh perjalanan yang jauh. Sulit bagi Maria. Sulit juga bagi Yusuf. Dan Yusuf harus menyediakan segala kebutuhan Maria. Ketika sampai di sana, mereka tidak bisa langsung beristirahat. Semua penginapan penuh. Kemanapun mereka mencari, semua penginapan penuh. Udah capek di jalan, nggak bisa langsung istirahat di sana. Dan ketika ketemu tempat, ketemunya adalah kandang ternak. Tempat yang tidak bagus, tempat yang kotor, bau, banyak binatang. Tapi akhirnya mereka beristirahat di tempat itu dan Tuhan Yesus lahir. Kira-kira kenapa Tuhan Yesus lahir di sini? Kayak Tuhan dari surga, tempat yang indah. Gak mungkin surga kotor. Tempat yang indah, tempat yang bersih, tempat yang nyaman. Lalu dia lahir ke dunia di keluarga yang tidak bisa dibilang kaya. Yusuf hanyalah seorang tukang kayu. Lahir di kandang domba. Kenapa Tuhan Yesus gak lahir aja di istana? Jadi anak raja. Toh dia seorang Mesias. Karena adik-adik, Tuhan tidak hanya menjangkau orang dari kalangan atas, tapi Tuhan juga mau menjangkau orang dari kalangan bawah. Dia dari tempat yang sangat tinggi, turun ke tempat yang sangat rendah. Agar orang-orang kita, manusia-manusia berdosa, dapat datang kepadanya. Proses kelahiran Tuhan Yesus ini, proses kedatangan Mesias ini, sangatlah susah, sangatlah rumit. Dan semuanya itulah Tuhan rencanakan. Dan melalui nabi-nabi kelahiran Tuhan Yesus telah diberitakan dan semuanya sesuai dengan nubuat Tuhan Yesus lahir. Bagaimana kita meresponi kelahiran Tuhan Yesus ini? Apakah kita akan biasa aja? Kita apatis, kita nggak peduli dengan kelahiran Tuhan Yesus ini? Jangan seneng perayaan Natal. Atau kita mau mulai melihat bahwa Tuhan datang ke dunia untuk kita melalui proses yang sulit, melalui perjuangan banyak orang. Dan Tuhan datang ke dunia ini dari tempat dia yang paling nyaman, ke tempat yang paling hina, tempat paling gak enak. Dan nantinya dia akan mati untuk kita. Setelah dia lahir di tempat yang gak enak, dia menjalani hidup yang gak enak. Dia akan mati secara yang tidak baik di mata umum. Bagaimana kita mau meresponi kelahiran Tuhan ini? Bagaimana kita melihat makna Natal yang sesungguhnya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biar Tuhan pimpin kami agar kami dapat mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Agar kami dapat melihat kemuliaan-Mu, melihat pengorbanan-Mu. Agar kami dapat mengerti bahwa Engkau datang untuk kami. Dan ini bukanlah untuk bersenang-senang. Kedatangan-Mu kami rayakan hanya untuk bersenang-senang, Tuhan. Kiranya Tuhan ajar kami
agar kami dapat senang atas kelahiran-Mu. Tapi kami juga dapat mengerti bahwa penderitaan yang Engkau alami. Dan kami juga dapat mengerti bahwa Natal bukanlah hanya perayaan semata. Tapi Natal adalah harapan buat kami. Harapan kami untuk dibebaskan. Harapan kami untuk diselamatkan. Biarlah kami dapat bertumbuh di dalam firman-Mu ini dan kami dapat memberitakan berita tentang kelahiran-Mu. Dalam nama yang kudus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Lause Fang yang sudah memberikan firman Tuhan untuk kita semua. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Boleh minta tolong untuk orang tua untuk mentransferkan ke rekening yang sudah disediakan. Atau boleh scan QR code, ditransfer ke rekening gereja. Atau boleh disimpan dan dikumpulkan sampai nanti kita bertemu kembali. Nah, Lause mau ajak kita untuk menyanyikan lagu Aku Bawa Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh Engkau berikan pada kami melalui Lause Fang. Juga kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan yang asalnya daripada-Mu saja. Kiranya Engkau tolong pakai persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sekarang Lause di sini mau mengingatkan teman-teman, sebentar lagi kita akan mengadakan Natal. Kita mau mengadakan Natal di tanggal 19 Desember dan perayaannya pada tanggal 25 Desember. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengikuti ibadah dan perayaan tersebut supaya teman-teman gak ketinggalan dengan acara-acara yang sudah dipersiapkan. Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. This is yours present. Wow, thank you, Papa. Now you can open it. Okay. Buka ya. Ya. Wow. Apa ya? Kira-kira ya? Kira-kira ini pasti pensil warna aurora. Flamingo. Yes, flamingo aurora. Pensil warna aurora. Coba. Apa tuh? Apaan tuh, Len? Hah? Kok ini ada? Kok ini ada segala sih? Apaan tuh? Ada ini segala sih? Itu apaan? Tahu? Tahu? Coba buka. Apa ya? Itu apa
Itu apa? Batunya? Ini enggak. Hah? Itu kado juga. Apa tuh? Kain. Coba lihat di bawahnya apa lagi. Ada apa lagi? Ada batu. Wow. What is that? Tunjukin dong. Wheel Tunjukin dong. and socks. Hmm? Wheel, a rock, and I don't know what this is. It's a rock and what is this? Givan kemarin minta apa kado Natalnya? That's Ellie. Terus itu dapatnya apa? Panas sama bak. Clayton kemarin kan minta kado. Nih sekarang ada kado nih buat Clayton. Di unboxing aja. Apa ini? Apa itu? What? Apa ini? Itu apa? Batu. Terus? Kain. Kalian suka nggak? Kok jadi kain? Ma, It's well appreciated. Ayo,